Transparency International adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berpusat di Berlin, Jerman, yang tiap tahun mengeluarkan indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index, yang membuat peringkat negara-negara di seluruh dunia berdasarkan tingkat persepsi korupsi di sektor publik. Hasil Corruption Perception Index tahun 2022, Indonesia menempati ranking 110 dari 180 negara dengan nilai skor 34, jauh di bawah negara Malaysia dengan nilai skor 47 dan Singapura dengan skor 83. Skor ini menilai 100 sangat bersih dan 0 sangat korup. Bagaimana menurut kamu angka korupsi di Indonesia? Apakah sudah sesuai? Halo, nama saya Edi, selamat datang di kanal Konvergensi. Adanya celah dalam pengurusan administrasi khususnya dalam hal perizinan membuat pelayanan publik menjadi lahan basah bagi oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi. Yang dimaksud lahan basah di sini bukan rawa atau payau ya, tapi tempat yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Pintu masuk terjadinya suap dan korupsi berawal dari tindakan oknum pejabat publik yang tidak mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya korupsi dan memastikan transparansi keuangan, mewajibkan para penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaan mereka. Namun, apakah jumlah kekayaan yang dilaporkan sudah sesuai faktanya? Dalam hal inilah kejujuran pejabat publik diuji. Kendati demikian, jika pejabat negara tidak melaporkan harta kekayaannya, maka hanya mendapatkan sanksi administrasi saja, tidak sampai dihukum secara pidana. Bahkan meskipun pejabat negara melaporkan hartanya, namun tidak sesuai dengan kepemilikan hartanya, mereka hanya dijatuhi hukuman sanksi administrasi dari pimpinan saja. Inilah salah satu contoh budaya organisasi yang tidak sehat dalam pemerintahan kita. Budaya organisasi yang buruk atau tidak sehat dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mustahil bagi pejabat publik bisa memiliki integritas jika mereka berada dalam budaya organisasi yang buruk. Nilai-nilai organisasi seperti integritas, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dapat membentuk budaya organisasi yang baik. Namun, jika nilai-nilai itu sudah tidak ada lagi dalam organisasi, mustahil ada integritas di pejabat publik. Jadi, dengan kata lain, budaya organisasi yang sehat berperan besar dalam etika dan integritas pejabat publik. Sangat sulit untuk mencapai etika yang baik jika seseorang berada dalam organisasi yang buruk. Budaya organisasi yang buruk dapat mempengaruhi individu dan memaksa mereka untuk bertindak tidak etis, bahkan walaupun sebenarnya mereka memiliki niat yang baik. Akibatnya integritas dan etika pejabat publik terdegradasi. Pejabat publik yang berada dalam budaya organisasi yang buruk cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada melayani masyarakat dengan baik. Banyaknya kekecewaan publik yang akhirnya membuka bobrok pelayanan publik di media sosial mestinya menjadi PR bagi pimpinan organisasi untuk segera merevolusi secara menyeluruh organisasi kepemerintahan ini. Memperkuat aturan dan sistem pengawasan, menanamkan integritas dan etika, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, transparansi, serta memberikan hukuman yang tegas bagi pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi merupakan langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Menciptakan budaya organisasi yang baik merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota organisasi. Namun, peran pimpinan organisasi sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang baik. Diperlukan pemimpin yang tegas, jujur, dan berintegritas
untuk segera mengambil tindakan konkret untuk membenahi nilai-nilai organisasi yang buruk, khususnya di organisasi pemerintah, supaya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat publik bisa dipulihkan. Demikian pembahasan singkat ini, semoga bermanfaat.